Nah, soal kita adalah nomor 6 ini. Setiap kartu domino itu memiliki 2 peta. Pernah lihat kartu domino, anak-anak? Pernah. Pernah ya. Nah, jadi setiap peta nanti boleh kosong atau berisi noktah dan paling banyak adalah 6 6. ya. Satu set kartu domino itu terdiri dari semua kombinasi. Ini kombinasi ini yang mungkin untuk mengisi peta-peta tersebut. Yang ditanyakan adalah banyak noktah dalam satu set permainan domino. Ya, kita tahu ya kalau domino itu biasanya satu kartu itu terbelah jadi 2 ya. Nah, di sini terdapat angka-angka ya yang merupakan gabungan atau kombinasi dari angka mulai dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, contohnya misalkan yang paling besar itu berarti ada berapa dan berapa berarti yang paling besar itu? 6 seperti ini ya, bunder-bunder ya. Bawahnya juga 6. Ya, ini angka yang paling, ini berapa ini jumlahnya? Keliru ya. Itu 9 ini. Kebanyakan ya. Bentar, saya gambar lagi ya. Nah, ini contoh dari kartu domino ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini. Nah, ini contoh kartu yang paling besar. Kalau kartu yang paling kecil gimana, Nana? Ya, kartu paling kecil ya tanpa ada noktahnya. Jadi 00 begini Iya, atau 00 kosong-kosong. begini. Nah, kalau misalkan satu set kartu domino itu nanti kita jumlah noktahnya ya atau bunder-bundernya ini kita jumlah nanti ada berapa jumlah nokta yang ada. Nah, untuk berikutnya di bawah ini Pak Ejang akan membahasnya tanpa bunder-bunder ya. Jadi langsung saja angka-angka. Oke. Misalkan nih yang salah satunya adalah 6. Nanti 6 pasangannya dengan yang terbesar adalah 6 ya. Lalu 6 5, 5, 6, 4, 4, 6, 3, 3, 6, 2, dan 6, 6, 1. 1, Berikutnya 6, 6 kosong. tidak ada. Kosong. Ya, Oh iya. kosong atau tidak ada. Kita lanjut, berarti berikutnya 6 sudah selesai, berarti 5. 5 dengan, 5, 6. ada enggak 5, 6? 5, 6 sudah Oh iya. ada satu kartu. 5, Berarti 5. 5, 5. Kemudian 5, 5, 4, 4. 5, 3, 3, 5, 2, 2, 5, 1, dan 1, 5, kosong. kosong. Kita lanjutkan ya. Berarti berikutnya berarti 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, kosong. Lanjut. Berarti 3, 3, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, kosong. Lanjut. Berarti berikutnya 2, 2, 2, 1, dan 1, 2, 2, kosong. kosong. Lanjut. Berarti berikutnya 1, 1, 1, kosong. 1 dan 1, Kosong. berikutnya kosong Kosong, kosong ya. kosong, kosong. Nah, ini kalau kita jumlah seluruh noktanya ini gimana caranya berarti enaknya? Nggak tahu. Paling cepat, misalkan kita cari semua angka 6 di sini ada berapa? Semua angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka 6. 6, Ya, kalau berarti kalau 5-nya ada berapa? 5-nya ada berapa? 8. 8 juga ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ternyata semuanya ada berapa? 8. Ada 8. Kalau enggak percaya coba kita hitung yang angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya ada 8. Ya, berarti totalnya berarti gimana cara mencarinya atau cara cepatnya? 8 kali dalam kurung 1 tambah 1 1 tambah tambah 2 6. tambah Iya benar. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Gitu ya? Iya. Ya enggak? Iya Nah, benar. Iya. lanjut. Berarti 8 kali berapa ini? 21. 8 kali 21? Iya.
Iya, betul. Ya, betul. Berarti jawabannya berapa? 168. 168 noktah ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Enggak ya, cukup mudah ya ini, kombinasinya cukup mudah. Yang penting kita tahu bahwa ada kartu yang namanya kartu domino, di mana merupakan pasangan dari nokta-nokta atau berupa lingkaran-lingkaran ini ya, yang mulai dari angka 0 sampai angka 6 saja, tidak sampai di atasnya 6. Itu angka domino ya. Nah, kalau pernah main domino? Pernah. Pernah ya. Ya. Domino itu nanti akan apa? Akan berurutan ya. Jadi satu kartu dengan kartu yang lain. Nah, makanya ada beberapa istilah namanya efek domino. Tahu enggak efek domino berarti yang bagaimana? Yaitu yang efeknya beruntun ya. Oh. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Enggak ada. Kita lanjut ya. Soal nomor 6 sudah kita lalui. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini sebuah untaian akan disusun dari 3 buah manik-manik. Disediakan 2 manik-manik berwarna merah, 2 manik-manik berwarna putih, dan 2 manik-manik berwarna kuning. Pertanyaannya, tuliskan berapa jumlah kemungkinan susunan manik-manik yang dapat dibuat menjadi sebuah untaian. Ya. Tahu manik-manik ya? Tahu. Berupa berarti apa aja itu? Ada yang merah, ada apa lagi? Biru. Ada yang biru. Ungu. Terus ada yang apa itu di situ? Ungu. Merah, Putih. ya. Merah, putih, kuning. Oh, keliru ya saya ya. Merah, putih, putih kita anggap aja begini. Putih dan kuning ya. Nah, ini. Nah, masing-masing jumlahnya ada berapa? 6. Masing-masing jumlahnya ada 2. Bentar. Nah, gini. Nah, ya, sekarang kita tulis saja agar lebih mudah. Yang merah ini kita tulis sebagai M, yang putih kita tulis sebagai P, dan yang kuning kita tulis sebagai A. Nah, kemudian ada manik-manik anak-anak sebelum kita ini lanjutkan ya. Misalkan ada manik-manik seperti ini. Ya, sorry. Misalkan merah, merah, kuning dengan kuning, merah, merah. Manik-manik seperti ini kira-kira menurutmu kalau nanti kita rangkai akan sama apa berbeda ini? Sama apa beda kira-kira? Jawabannya? Sama. Iya, sama. Sama enggak? Kalau coba saya buat ini dengan menggunakan ini nih ya, yang ini misalkan merah, merah, ya kita rangkai ini. Lalu berikutnya ada warna Kuning. ya. Satunya, mana satunya? Merah. Merah, Kuning. ya, merah ya. Nah, tapi kuningnya ada di mana ini? Kuningnya ada di sini. Nah, lalu kedua untaian ini saya lempar atau saya taruhlah di wadah yang sama. Kira-kira nanti sama apa beda? Sama. Sama apa beda kira-kira? Akan sama saja. Ya enggak? Ya, sama. Sama saja. Nah, sehingga manik-manik yang merah-merah kuning atau kuning merah-merah itu merupakan susunan yang sama. Maka nanti kalau ada yang seperti ini maka kita ambil salah satunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Sekarang kita susun dulu ya. Gimana ayo, silakan membuat susunan. Merah, misalkan merahnya ada 2. Merahnya nanti ada 2. Nah, nanti gimana kombinasinya gimana, Nak? Merah-merah, Kuning. kuning, atau merah, kuning, merah. Terus apalagi kira-kira? Kuning, merah, merah. Hah? Kuning merah-merah kan tadi sudah. Kuning merah-merah sama ya.
Heeh. Kan sama ya, kuning merah-merah sama. Sama dengan merah-merah kuning, sama seperti yang ini tadi. Berikutnya merah. Merah, kuning, putih. Oh ya, di sini merah kuning putih nanti. Enggak, kita cari yang merahnya 2 dulu. Nah, jadi menggunakan 2 merah. Berarti merah putih atau merah-merah putih gitu kan ya. Merah-merah putih terus Merah, putih, merah merah. putih merah. Nah, gitu ya kalau menggunakan 2 warna merah. Ya. Ada berapa ini? Jumlahnya 4. ada 4. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Berarti kalau berikutnya saya menggunakan 2 kuning, misalkan kuning kuning merah, berarti berikutnya Kuning, merah, kuning. kuning kuning merah kuning, terus Kuning, kuning, putih. kuning Kuning. kuning putih, terus Kuning, Kuning, putih. putih, kuning. kuning putih kuning. Juga ada 4. 4. Nah, kenapa kok kita buat seperti ini? Jadi harus urut ya. Jadi kalau runtut, urut itu nanti kita akan lebih teliti daripada acak. Berikutnya berarti ketika sudah kita menggunakan 2 merah, sudah 2 kuning, Putih, sudah berikutnya 2 putih, putih. Berarti putih-putih, Merah. merah, lanjut. putih, merah, Putih, putih. merah, putih, lanjut. Eh, Kuning, putih, kuning, Putih, kuning, lanjut. putih, kuning, putih. Putih, kuning, putih. Berarti jumlahnya juga 4. Nah, berikutnya gimana berarti? Yang belum ini. Merah, kuning, putih. Ya, kita menggunakan ketiga-tiganya ya. Merah, kuning, kuning, putih. Jadi yang di tengah adalah kuningnya. Berikutnya kuning, merah, putih, kuning. kuning, merah, putih. Yang di tengah adalah merahnya. Berikutnya Putih, kuning, merah. misalkan Merah, putih, putih, kuning, kuning. merah, apakah boleh? Tidak. Tidak, karena akan sama dengan yang ini. Ya enggak? Ingat Ya, kalau dibalik itu sama berarti akan sama, maka tidak boleh. Ya, karena ini adalah manik-manik ya. Nah, berarti gimana ini? Merah, putih, kuning. Yang di tengah, yang belum apa? Pertama yang di tengah adalah kuning, yang kedua adalah merah. merah, putih, kuning. Merah, putih, kuning. Ya, sampai sini ternyata ada 3. Coba cari yang lain yang mungkin masih belum kita tulis. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Coba aja. Misalkan apa? Enggak ada ya? Misalkan Tidak ada, nih kuning, putih, merah. Boleh enggak ini? Enggak. Tidak, kenapa? Karena Karena udah ada. Karena akan sama dengan merah, putih, kuning. Ya, karena ini kan tadi itu. Jadi untaian itu ya seperti yang ini. Untaian itu nanti kalau kita buat yang sesungguhnya akan sama. Yang depan belakang ini bila sama akan sama juga. Ya, misalkan merah-merah kuning dengan kuning merah-merah. Kalau kita nanti jadikan satu akan sama. Karena salah satunya kalau terbalik akan menjadi susunan yang mirip. Itu anak-anak. Oke. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Ada berapa? 15. Ada 15 untaian. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah jawabannya sama dengan milikmu? Tidak. Oh, tidak. Kamu menjawab berapa? 16. Oh, 16. Mungkin ada satu lagi yang masih belum kita tulis di sini. Tidak ada ya. Oke, berarti jawabannya adalah berapa? 15. 15. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya nomor 8. Nih. Selembar uang 10.000 akan ditukarkan dengan koin 1.000 dan 500. Dan tidak boleh 1.000 semua atau 500 semua. Ada berapa cara memperoleh penukaran tersebut? Silakan ditulis di chat dulu sih. Kita ingin tahu dulu jawabanmu ini. Ketemu berapa nomor 8 ini?
Jangan di sini. Mungkin kan kemarin sudah ini ya. Nah, oke, ini Gavin sudah menjawab. Yang lain? Ada Gavin, ada Jason yang menjawab. Yang lain mungkin? Oke, Gavin menjawab 9. Jason juga menjawab 9. Wah, ini kalau satu benar semuanya. Kalau satu salah semuanya ya. Oke, di sini kan ada uang 10.000 ya. Nah, 10.000 nih. Nah, lalu kalau kita tukarkan dengan 1.000 dan 500 caranya, maka nanti kita bisa melihat cara tersebut. Misalkan satu cara dengan melihat penukaran salah satu koin saja sudah cukup. Contohnya misalkan cara satu, misalkan jumlah 1.000-nya, misalkan 1, ya. Berarti jumlah 500-nya berapa, Nana? 4. Ayo. Wah, 4. Agar jadi 10.000. 18. Berapa? 18. 18 ya. Nanti agar menjadi 9.000 tambah 1.000 ya. Maka cara 2 gimana, Nana? Cara 2 berarti. Berarti 1.000-nya 2, 500-nya 16. 16 ya. Kita tidak perlu lanjutkan, kita langsung saja cari angka 1.000-nya. Berarti bisa 1.000-nya itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 juga bisa, 5, 6, 7, 8 dan 9. Bagaimana kalau 10? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh 1.000 semua. Ya, karena nanti akan 1.000 semua. seluruhnya. Sedangkan tidak boleh semuanya 1.000. Maka cukup sampai 9. Di mana nanti jumlah 500-nya ada berapa, Nana? 9 juga. 500-nya ada berapa? Ada 2. Ya. Nah, maka totalnya ada berapa cara? Nah, sampai cara ke 9. Jadi jawabannya adalah 9 cara. Gampang ya? Gampang. Wow. Lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan anak-anak yang bingung boleh tanya nih. Tidak ada. Oke ya, cukup ya. Nomor 9. Ini. Dari 20 siswa, 14 orang berkacamata, 15 orang berambut lurus, dan 17 orang berat badannya di atas 30 kg. 18 orang tingginya lebih dari 120. Pertanyaannya, paling sedikit terdapat berapa siswa yang memiliki keempat sifat tersebut? Paling sedikit loh ya. Coba kalau sebelum paling sedikit, kalau paling banyak ada berapa anak yang memiliki sifat seperti ini? Kan yang ditanyakan paling banyak berapa orang yang memiliki keempat sifat ini, anak-anak? Berapa kalau paling banyak? Ayo. Ingat ini ada 20 siswa ya. 20 siswa. Nah, kita catat dulu. Yang berkacamata. Ada berapa, anak? 14 orang. Ya. Lalu rambut lurus. Ada berapa? 15 orang. Kemudian apa? Berat badan ya. Di atas 30 kg. Nah, lebih dari 30 kg. Jangan terkecoh dengan angkanya. Ada berapa orang? 17 orang. Kemudian yang tinggi ya. Nah, tinggi lebih dari 120. Ada berapa orang? 18. Ada 18 orang. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah paling sedikit siswa yang memiliki keempat sifat tersebut. Nah, gimana caranya nih anak-anak? Silakan, mungkin ada yang punya jawaban boleh tulis di kolom chatting.
Jadi kita cari paling sedikit ya. Jadi paling sedikit yang memiliki keempat sifat tersebut. Jadi ya berkacamata, berambut lurus, juga berat badan lebih dari 30, tingginya lebih dari 120. Gimana nih caranya nih? Oke, sudah ada yang menjawab. Gavin sudah menjawab. Yang lain mungkin silakan, mungkin mau jawab atau sudah mencarinya. Sudah mencari jawabannya ya. Masih belum ada? Gavin menjawab 12 anak-anak. Gimana, sepakat apa enggak? Yang lain mungkin. Oke anak-anak, kita cari ini ya. Jadi kita cari yang paling sedikit. Nah, kita coba dulu dengan menggabungkan dua ini. Ya, kacamata sama berambut lurus. Ya. Nah, kita gabung. Itu ada 14 kan ya anak-anak ya. Maka yang tidak berkacamata ada berapa anak-anak? Ada berapa anak-anak yang tidak berkacamata? Ya, berarti yang tidak berkacamata ada 6. Ya, tidak. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Berikutnya, yang berambut lurus ada 15 orang. Kita menginginkan yang paling sedikit. Nah, berarti kalau yang paling sedikit itu nanti kita taruh yang tidak berkacamata ini nanti akan berambut lurus apa tidak rambut lurus? Berambut lurus ya, biar nanti terkurangi yang memiliki dua sifat sekaligus. Ya, berarti kalau yang berambut lurus itu ada berapa anak-anak? 15 ya. Nah, 15. Nah, berarti yang tidak berambut lurus ada berapa? 5. Ada 5. Ini ada 5 ya. Berarti yang berambut lurus ada 15. Nah, yang tidak kacamataan tadi ada berapa anak-anak? 6 agar jadi 15, berarti di sini berapa ini? 9. Ya enggak? Ada pertanyaan anak-anak? Nah, artinya ini ya yang saya beri tanda ini atau saya taruh di bawahnya ini. Berarti yang 9 ini artinya dia adalah anak yang bagaimana? Anak berkacamata terus berambut lurus. Ya apa enggak? Ya, kita lanjutkan sekarang anak-anak. Jadi kita sudah punya ya anak berkacamata dan anak berambut lurus. Berarti sisanya itu yang bagaimana? Badan tinggi. Nah, jadi kita taruh dulu ya. Nah, berarti berkacamata sekaligus berambut lurus. Nah, jumlahnya ada 9. Yang iya itu ada 9. Nah, yang tidak ada berapa yang tidak? Ada berapa? Ada 11. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut dengan berat badan yang 17 orang. Kalau kita mau cari yang sedikit, maka yang tidak ini, yang tidak berkacamata dan tidak lurus rambutnya, kita taruh berat badannya lebih dari 30 apa yang tidak? Yang tidak. Nah, jadi kita taruh sini nak, yang ya, yang berat badannya kan 17 orang nih, ya. Kita taruh di yang tidak. Kenapa? Agar nanti jumlahnya yang ya itu terlalu sedikit atau paling sedikit. Nah, ya, jadi jumlahnya ada berapa? 17 ya? Ya, jadi 17 itu 11 tambah berapa? Dan 6. Ya. Oke. Ini ya ini. Berat badannya lebih dari 30. Yang berat badannya kurang dari 30 berapa? Tidak. Nah, 17 tambah berapa anak? 3 ya? 3. Berarti sorry. Mana tadi?
Nah, kita taruh lagi nih yang 6 nih. Berarti yang 6 ini sifat orangnya yang bagaimana nih? Yang 6 ini anak-anak. Berarti dia punya 3 sifat ya. Yaitu apa? Berkacamata, Rambut lurus, berat sekaligus apa badan. ini? Sekaligus Berat 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 badan badan di atas 30 di kilo. atas 30. Nah, berikutnya kita tambah dengannya apa anak-anak? Yang tinggi. Ya, yang tinggi. Berarti ingat ini 6 ya. Berarti 6. Oh, sorry, belum ya. Bentar. Saya hapus dulu. Ya, jadi ada 6. Nah, berarti sisanya dari 6 itu berapa, Nana? 14 ya? 14. Di mana 6 ini ingat ya, 6 ini adalah berkacamata, berambut lurus, dan berat badan lebih dari 30. Sekarang yang tingginya 120 ada 18 orang. Ya enggak? Iya. Maka 18 orang itu kita taruh sini nih. Ya enggak? 18 orang. Berarti 18 orang itu 14 tambah berapa, Nana? Tambah 4. Sisanya berapa berarti ini? Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Ya enggak? Iya. Ngerti apa enggak? Selalu. Sehingga yang 4 inilah, ya yang 4 inilah, oh ya ini tinggi ya. Tinggi lebih dari 120, ini yang ya. Ini yang tidak. Nah, sehingga yang memiliki keempat-empat sifat ini adalah hanya 4 orang, paling sedikit. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, ini kalau cara cepatnya ada sebenarnya ya, pakai cara SMP. Ya, gimana caranya? Misalkan ada 20 siswa, ada yang berkacamata dan berambut lurus, ada 14 dan 15. Berapa paling banyak gabungan di antara mereka? Caranya adalah, berarti misalkan ini A, ini B, ini C, ini D gitu kan ya. Maka yang A gabungan B, A plus B, itu gimana cara mencarinya? Yaitu nanti 14 ditambah 15, nanti dikurangi dengan total siswanya adalah 20. Berarti berapa, Nana? 14 tambah 15? 15. 29. Ya, kita kurangi dengan 20 berapa? 9. 9. Ya, lalu AB ini kita gabungkan dengan yang C, berarti A tambah B tambah C, berarti nanti gimana berarti? Yaitu 9, ya, 9 AB ini ditambah C-nya, C-nya berapa, Nana? 17 ya? 17. 17, kita kurangi lagi dengan berapa? 20. 20. Nah, ini berarti 9 tambah 17 berapa? 26. 26. Kita kurangi 20 berapa? 6. 6. Kemudian kalau A tambah B tambah C kita gabung dengan D, maka gimana? 6 ditambah? Ini 18. ada 18. Ya, kita kurangi Kurangi dengan 20. Jadi berapa itu? 24 kurangi 20 berapa? 4 orang. Ya, gimana? Pakai Yang yang kiri. kanan apa yang kiri? Kiri. Berarti jawabannya paling sedikit ada 4 orang. Ya, 4 orang paling sedikit yang memiliki sifat ABCD. Ya, pertanyaannya kalau tadi itu, kalau yang paling banyak, misalkan yang memiliki sifat ABCD paling banyak berapa orang? Kalau saya jawab 18, ya pasti ada dari 18 ini yang tidak berkacamata. Karena yang kacamata hanya berapa? 14. Maka kalau pertanyaannya adalah berapa paling banyak siswa yang memiliki keempat sifat ini, maka jawabannya adalah 14. cari angka yang 14. paling kecil, yaitu yang 14. Oh, 14. Nah, ya, kenapa? Karena dari 14 orang itu, kalau semuanya berambut lurus masih bisa, ya, berbadan berat juga masih bisa, tinggi badan lebih dari 120 juga bisa. Begitu anak-anak. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Nah, Tidak. ya, seperti ini soal kombinatorik itu memang apa anak-anak? Susah. Memang susah. Menyenangkan. Menyenangkan.
Nanti kelas 6 ya, siap-siap ya, kelas 6 kurikulum merdeka, nanti kombinatorik itu muncul di pelajaran kelas 6. Oke, kalau anak-anak olimpiade sudah siap ya dengan soal kombinatorik. Lanjut, soal nomor 10. Nah, mirip-mirip dah ini soalnya ini dengan soal sebelumnya. Mirip ya? Ya, Pak. Untuk menjadi atlet triathlon, seorang harus lolos tes lari. Ini bukan latihan anak ya, lari ini. Ini lari. Ya, tes bersepeda dan tes berenang. Pertanyaannya, dalam tes yang diikuti oleh 40 peserta, ya, 35 lolos tes lari, 30 lolos tes sepeda, 25 orang lolos berenang. Paling sedikit berapa orang yang lolos tes untuk menjadi atlet triathlon? Ya, silakan. Kira-kira mirip enggak dengan nomor 9 itu? Mirip. Ya, Mirip mirip. ya, mirip. Coba dicari dengan cara yang sama ini. Sudah. Oke, Gavin sudah menjawab. Yang lain? Belum. Coba dicari dengan cara yang sama nih. Ayo harus coba-coba dulu ya. 5, 10. Itu sih. Itu 15. Oke, ada Jason. Paling sedikit ya. Jadi paling sedikit berapa? Paling sedikit. Tadi gimana sih? Paling Bukan paling banyak, paling sedikit. Oke, ini ada 2 jawaban sudah masuk. Gavin menjawab 10, Jason menjawab 25. Nah, ini kita cari kira-kira siapa yang betul atau mungkin jawaban yang lain. Nah, gimana itu? Jadi kalau dengan cara yang sama yang di atas gitu kan ya. Jadi di sini ada 40 peserta totalnya. Nah, kita tulis dengan lolos lari. Lolos lari ada berapa orang? 35. Berarti yang tidak lolos ada 5. Kemudian lolos sepeda. Ada berapa anak? 30. Kemudian yang lolos renang. Ada 25. Ya, kita gabung dulu anak-anak. Yang lolos lari atau kita pakai saja ya, kita tulis saja di sini biar enak. Lari itu adalah A, sepeda itu adalah B, lolos renang adalah C, gitu kan ya. Berarti gabungan A dan C dan B itu gimana caranya tadi? 35 tambah 30 tambah 35 dijumlahkan lalu 3 apa? Dikurangi dengan 40. Ya, berapa itu? 25. Kemudian kalau AB ini nanti ditambah dengan C gitu gimana? Gimana berarti? 25 ditambah dengan 25 ya, karena yang lolos renang itu 25 anak dikurangi dengan 40 ya. Maka 50 kurangi 40. Maka jawabannya berapa? 10. Berarti jawabannya adalah 10 anak. Ya, berarti yang betul adalah Gavin. Tepuk tangan. Prek. Ya. Ya, ini ada yang jawab 15 ya. Ada yang jawab 25, ada yang jawab 10. Nah, jadi yang betul adalah 10. Sampai sini ada pertanyaan tentang kombinatorik kan anak? Silakan yang bertanya. Tidak. Ada ya. Gimana lanjut?